Halo teman-teman di rumah, kembali lagi nih di podcast kami, podcast selepas kelas. Nah, untuk pada video kali ini kami akan membahas nih sedikit banyaknya tentang kesuksesan. Untuk kesuksesan itu dari masing-masing orang pasti memiliki definisinya masing-masing. Maka dari itu kami mengundang 3 narasumber kami ini untuk menjelaskan mengenai istilah sukses itu. Nah, sebelum masuk ke dalam inti pembahasannya, marilah kita berkenalan dengan narasumber kami ini. Mungkin bisa dimulai dari depan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabil Azwardi. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Latif Draito. Saya adalah mahasiswa semester 4 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hajar Muhammad Iqbal. Saya mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta semester 3. Nah, itu tadi perkenalan dari narasumber kami. Kebetulan nih narasumber kami ini semuanya ini mahasiswa gitu. Untuk tadi perjalanannya gimana Mas sampai ke sini? Keadaannya di jalan gitu. Mantap Mas, panas. Jujur lagi panas-panas. Melelahkan. Panas ya Mas, ini juga siang nih Mas, jam 12 ya panas banget sih. Ya, Kembali lagi nih ke pembahasan tadi. Saya kan tadi udah menyinggung nih sedikit mengenai tentang kesuksesan. Nah, dan masing-masing memiliki istilah suksesnya masing-masing. Mungkin dari Mas Lantip nih memiliki istilah sukses. Suksesnya itu seperti apa itu Mas? definisinya Ya. maksudnya. Definisi sukses menurut saya itu yang nggak harus pagi-pagi kakinya pakai kaos kaki, berpakaian rapi, berjas, itu nggak harus sih. Oh, kerjanya itu Iya. pakai baju-baju yang rapi gitu ya. Kan kalau menurut orang-orang itu kan kalau sudah berpakaian rapi, bergaji, bersepatuan itu sukses kan? Ya itu Mas. Kalau menurut saya nggak gitu sih. Menurut saya itu definisi sukses itu tergantung kitanya sendiri, gimana bisa mensyukuri yang udah kita punya. Jadi tidak harus apa ya, yang penting kita bersyukur aja Mas. Iya. Itu bisa dianggap kesuksesan gitu ya. Ya, misalnya kita punya keinginan untuk besok setelah lulus kuliah aku harus punya pekerjaan, harus punya mobil, punya rumah. Nah, itu harus bisa kita gapai di waktu kita lulus besok. Nah, itu bisa sih. Nah sekali Mas. Nah itu tadi definisi sukses dari Mas Lantip. Nah, untuk mungkin dari Mas Azwardi memiliki definisinya sendiri, apa itu sukses? Kalau menurut saya, sukses itu kalau kita sudah berhasil mencapai apa yang kita impikan. Jadi kita sudah berhasil mencapai tujuan kita. Dan aku memiliki sebuah keinginan gitu. Terus aku berhasil mencapainya. Walaupun keinginan itu cuma kecil, remeh-temeh, misalnya dapat nilai bagus 1 ujian, tapi itu menurutku udah sukses Ben. Soalnya sukses itu kan nggak harus sesuatu yang besar, bisa sesuatu yang kecil. Senang ini. Tapi juga kalau bisa tuh mimpilah setinggi mungkin. Mimpi yang besar Ya. itu Mas. Nah itu tadi penjelasan definisi sukses dari Mas Azwardi. Nah selanjutnya mungkin dari teman dekat saya ini, Mas Iqbal, mungkin memiliki istilah suksesnya sendiri. Ya, kalau saya Mas, sukses itu kalau secara umum orang pasti bedanya beda sukses itu Iya. pasti kayak impian gitu yang dicapai gitu. Kalau saya tuh benar kata Mas Lantip tadi, Ya. sukses itu nggak harus seperti kayak kerja di kantor, punya mewah, terus ya rapi. Kalau saya sih itu definisi ketika orang sudah sukses itu ketika dia sudah merasa bahagia dalam hidupnya, dia sudah merasa cukup dalam mungkin materi apa kesenangan dalam hidupnya. Dan kesoalan. Itu tadi penjelasan mengenai definisi sukses dari Mas Iqbal. Nah, ketiganya ini mereka memiliki definisinya yang berbeda-beda mungkin ya. Nah, untuk mungkin cara contohnya itu gimana teman, contoh gagalnya untuk menjadi sukses itu gimana Mas? Dari siapa ini? Akibat Lantai biar senior, ada semester 4 mana?
cara-cara sukses atau giat-giatnya itu benar. Cara Mencapainya gitu. mencapai kesuksesan. Ya, Ya, tadi definisinya. cara mencapai kesuksesan itu kita harus banyak-banyak belajar. Belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Entah itu gimana Kegagalan atau ya, intinya itu jangan takut dengan kegagalan kalau mau mencapai kesuksesan. Masalahnya itu sukses itu memang sulit untuk digapai. Tidak semua orang bisa. ya, Ya harus rajin-rajin sholat, rajin apa ya? Pokoknya itu sukses. Ya, ya seperti itu tadi. iyalah susah untuk diartikan, banyak artinya sukses. Banyak sekali memang. Nah, mungkin dari Mas siapa lagi nih? Raffi atau Iqbal nih? Giat-giatnya itu seperti apa nih? Kalau menurut saya Mas Edi, apa kiat-kiat orang sukses itu pasti dia nggak pernah putus asa untuk mencoba. Udah pernah putus asa berarti tidak menyerah gitu ya. Seorang orang yang sukses tuh pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan dan dia pasti bangkit. Nama yang seperti dikatakan Mas Andi tadi ya. Mungkin itu dari giat-giat sukses yang dikatakan oleh Mas Iqbal. Nah, yang terakhir nih dari Mas Razwadi. Kalau saya giat-giat untuk mencapai kesuksesan ya dengan cara berusaha dan juga beribadah. Karena dengan melakukan ibadah pasti usaha kita kan insya Allah akan dilancarkan oleh Seimbang gitu ya Mas. Usaha dan usahanya. karena kalau hanya usaha doang kan cuma terkesan sombong, tapi kalau hanya doa doang terkesan kosong. Ya, terus kali itu pasti Ya bisa ya, tapi berusaha dan beribadah yang maksimal mungkin saya serahkan kepada yang di atas. Yang penting udah berusaha gitu. Ya. Nah itu tadi giat-giat sukses yang dikatakan oleh Mas Razwadi itu tadi berdoa dan berusaha gitu. Nah ini tadi kan kita udah membahas definisi dan giat-giatnya itu. Ya. Nah pasti dari kalian ini memiliki apa kayak tokoh itu, kayak dambaan itu, kayak tokoh sukses yang kayak menjadi impian kalian untuk mencapai kesuksesan gitu. Nah, mungkin kalian punya siapa gitu tokohnya itu? Contoh tokoh ya, Ya, maksudnya. tokohnya yang kamu andalkan, kamu impikan itu. Kalau menurut saya sih tokoh yang saya impikan atau andalkan itu seperti Raffi Ahmad sih. Dari Indonesia gitu. Iya, dari Lokal. Indonesia, lokal. Karena dia itu seorang yang bekerja keras. Orangnya bekerja Iya, orangnya bekerja keras dan baik hati juga, sering membantu sesama manusia kan, sama keluarga juga asik, sama karyawan-karyawan teman-teman nggak memandang siapa, semua sama gitu. iya rata lah apa. Tapi dari Mas Raffi siapa nih tokohnya? Kalau saya mungkin orang luar negeri ya. Dari luar negeri. Iya. Namanya adalah Sabot. Sasa itu yang itu ya Mas. Tadi di apa itu? Toko retail gitu cuman ya. Namanya itu Walmart. Walmart itu. Itu tuh ada di Amerika. Jadi tokonya itu retail. Yang retail tuh kayak beli barang-barang kebutuhan itu ada sana, ngecer lah gambarnya gitu. Itu ada dan itu tuh Kebutuhan rumah gitu. ya. Dan Walmart itu adalah retail terbesar bahkan di dunia ya, walaupun di Indonesia saya belum menemukannya ya, tapi kalau di Amerika dan Eropa mungkin banyak ya Walmart tuh, itu besar banget. Dan Sam Walton ini dulu tuh memulai karirnya juga dari mungkin dari apa ya, soalnya dia tumbuh di era Great Depression Apa itu, Mas? kayak krisis ekonomi di Amerika. Waktu kecilnya Ya dia tumbuh dan besar di era itu, dan orang tuanya itu juga bukan orang yang berada, biasa-biasa saja. bisa. Terus dia tuh sering berusaha dan
bisnis lah, berbisnis dari sejak kecil gitu. latihan deh. Terus dia mencoba gagal sampai akhirnya pada umur yang udah agak tua ya, mungkin sekitar umur 40 atau 60, sekitar itu dia baru mendirikan Walmart. Jadi dia suksesnya itu di suatu bukan kayak betul sukses itu enggak, dia langsung dia berusaha dari kecil gagal berusaha lagi dari ya mungkin cukup menginspirasi itu ketika ya ada yang curi. Nah, mungkin itu tokoh yang didambakan oleh Mas Raffi ya. Nah, untuk yang terakhir ini dari Mas Iqbal, mungkin siapa gitu tokohnya? Kalau menurut saya Mas Edi, tokoh sukses yang jadi tolak ukur anak muda zaman sekarang tuh Siapa itu? pastinya kayak Mas Antit, seperti Mas Antit, saya lebih ke Raffi Ahmad. ya Kenapa Mas kok Raffi Ahmad itu? Raffi Ahmad tuh ya nggak apa ya, kayak langsung tiba-tiba sukses gitu loh. Ada kayak step-stepnya gitu. Ya, mungkin kita lihat Raffi Ahmad sekarang tuh Udah gede. dengan kehidupan mewahnya, glamor, Iya. dengan julukan apa itu Sultan Ada. ya. Kita lihatnya itu sekarang, tapi kalau ditarik ke belakang lagi dia tuh casting kayak jadi Awalnya sih ya, mau jadi artis tuh dari kecil, dari SMP bahkan dia tuh sudah Bermain sinetron ya. sinetron, Casting tadi. main casting gitu. Bayarannya sedikit gitu. Dan dia juga sempat jadi tulang punggung keluarga juga kan, karena ayahnya juga Iya. meninggal dunia. Sama Dia itu. harus menghidupi dua adiknya dan adiknya. itu sih kata saya Raffi Ahmad, karena dengan perjuangannya itu Mas. Ya itu tadi berarti Raffi Ahmad terus Sam Walton ya. Iya. Nah, kenapa sih kok kalian mendambakan orang-orang lain gitu? Mengapa enggak kalian itu punya inspirasi, punya kayak kekuatan tuh dari diri sendiri kalian? Jadi kalian itu mendambakan sukses itu ya dari diri kalian sendiri gitu loh. Nah, kalau enggak itu aja Karena kita itu harus punya contoh, Mas. harus ada contoh. Iya, harus ada contoh. Contoh untuk menggapai kesuksesan. Kita itu harus punya motivasi, Pak. Nah, contohnya itu diri sendiri aja. Gimana itu? Ada diri sendirinya itu digebleng agar jadi sukses ini loh. Oh, itu ada Agar tercipta kisah suksesnya sendiri gitu loh. ya, menurut saya sih orang-orang itu beda, Mas. Setiap orang itu beda. Berbeda. Iya, ada yang harus menggembleng dirinya sendiri agar sukses, ada juga yang Harus punya motivasi. motivasi ya Dari dari orang lain. Ada contohnya gitulah. Tapi dari yang lain bisa Mungkin kalau menurut saya itu bukan mendambakan ya, kalau diri sendiri itu kayak lebih ke harapan ya. Jadi kalau mendambakan diri sendiri kan nggak mungkin ya, tapi kayak mengharapkan pada diri sendiri gitu. Jadi ya kalau mendambakan ya harus orang lain kan. Sedangkan kalau diri sendiri ya berarti harapan pada diri sendiri. Nah, dari tokoh-tokoh sukses tadi kan pasti mereka ini memiliki kayak kepribadian gitu loh, yang berbeda-beda gitu kan. Nah, dari yang saya pelajari itu saya mendapat pemahaman mengenai personality plus. Nah, itu ada 4. Yang pertama itu ada sanguine populer, yang kedua choleric powerful, 3 melancholy perfect, dan yang terakhir itu phlegmatic graceful. Nah, karena dari masing-masing mungkin memiliki salah satu dari kepribadian tadi. Nah, mungkin kira-kira yang cocok menjadi entrepreneur itu sebenarnya yang mana sih kalau dilihat dari sudut pandang personality plus tadi? Dari mungkin Mas Raffi bisa menjelaskan gitu. Kan kalau sanguinis itu kan seperti tipe orang yang pemberani itu kan, pemberani dan berani mengambil risiko. Jadi selama memungkinkan dia bakal terus mencoba untuk mengambil kesempatan gitu kan. Kesempatannya terus diambil itu. Tapi kalau selanjutnya kalau yang koleris ya, Iya. koleris itu kan tipe-tipe orang yang seperti suka memerintah gitu, suka memimpin. Jadi dia tuh ketika memimpin suka memberikan arahan gitu loh pada ya mungkin Kayak kayak cenderung pasif gitu ya Mas. bukan cenderung pasif, mungkin dia itu lebih suka
memberikan arahan gitu daripada yang mengeksekusi. Dia lebih seperti kayak orang-orang yang merencanakan tapi yang memberikan perintah juga gitu. Kalau melankolik itu kan tipe orang yang kayak seperti teliti gitu kan. Jadi dia selalu teliti dalam melakukan pekerjaannya. Jadi pekerjaannya tuh kalau bisa tuh harus benar-benar perfect gitu loh. Perfect banget. Ya, jadi itu orang yang perfeksionis gitu lah, hampir ke perfeksionis gitu. Terus yang terakhir kan yang pragmatik ya. Iya. Pragmatik itu mungkin lebih ke orang-orang yang cinta damai gitu, kayak main aman gitu, suka ketenangan dan suka lenggol kanan kirinya gitu. Untuk cari aman gitu. Ya mending mengalah aja untuk yang agar tidak terjadi keributan gitu. Kalau menurut saya itu Dari 4 itu tadi, menurut masnya yang mana itu yang cocok untuk di September itu? kalau saya tuh kan dalam sesuatu nggak mungkin ya seorang dari lahir melankolis terus atau pragmatis terus kan nggak mungkin, tetap Iya, bisa berubah. bercampur ya sama sebab-sebab lainnya karena kondisi lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Jadi mungkin yang menurut saya cocok jadi entrepreneur itu ya orang-orang yang melankolis tapi juga sanguinis gitu. Nah, kalau itu yang perfect nanti ya. Ya yang perfeksionis tapi juga dibalik dari dia gitu. Dia berani mengambil resikonya tapi dia juga teliti, hati-hati gitu kan. Ini dipertimbangkan dulu yang main ambil gitu kan. Jadi kalau entrepreneur kan pasti bermain di kesempatan gitu kan. Ini ada peluang entrepreneur ambil gitu kan. Tapi kalau dengan sifat sanguinis melankolis itu kan nanti dia bisa mengira-ngira, bisa diperkirakan itu kira-kira kalau diambil itu berhasil atau enggak. Kalau misalnya nggak berhasil ya jangan diambil kan, sama saja kerugian diri sendiri kan. Kalau misalnya endingnya menuju ke kegagalan gitu. Kalau menurut saya itu sih itu sifat yang cocok jadi Tomo itu bisa memiliki dua kepribadian. ya mungkin bisa lebih Bisa lebih gitu. kalau kita nggak mungkin kan perfect jadi satu gitu. Sanguin dan melankoli ya. Mungkin dari dua narasumber ini yang sisanya yang mungkin bisa apa gitu, contohnya yang cocok yang pribadi yang mana? Untuk menjadi sukses itu ya mas. Ya, tokoh sosialnya itu cocok yang naik. Kalau menurut saya tuh ya berani tadi ya mas. Sanguin, Itu bisa memiliki sangat berpengaruh dalam suatu kesuksesan. Berani mencoba, misalnya bisnis ini nggak jadi, ntar coba lagi ke bisnis yang lainnya, putar lagi atau ya susah apa lagi. itu sangat pengaruh mas kalau yang sanguinis ya. Terus ini dari Mas Antip apa? Menurut saya itu juga dari itu yang cocok itu sanguinis sih. Pemberani, berani mengambil resiko, berani mengambil kesempatan. Pokoknya intinya itu kita itu harus berani ketika kita mau melangkah menuju kesuksesan. Jangan hanya berdiam di zona nyaman aja. Kalau kita cuma di zona nyaman nggak mau berani ngambil resiko, ya nggak mungkin kita ke depannya. Nggak Dunia mungkin. terus berkembang gitu. Ya, intinya harus keluar dari zona nyaman. Berani Jadi keluar. pemberani. Berani keluar dari zona nyaman ya. Nah itu mungkin dari kami itulah apa namanya kayak pilihan mereka yang cocok untuk menjadi entrepreneur gitu. Jadi ada sanguinis dari Mas Fakih tadi, sanguinis dan melankoli ya. Nah itu dari Mas Antip dan Mas Iqbal yang memilih dari kepribadian sanguinis. Nah kepribadian ini kan ada hubungannya Mas dengan kayak inner beauty dan kekarismaan ya biasa. Nah, sebenarnya kalian sudah tahu belum karisma dan inner beauty itu apa itu? Dari mana itu? Jangan sesuai artinya ya menurut itu pun kecantikan dari dalam ya, dan jadi seorang tuh dinilai indah tidak dari luarnya saja tapi juga dari dalamnya, seperti sifat dan sifatnya itu sebagian itu gimana untuk sifat. Jadi kalau pada saya yang beauty itu betul-betul dari istilah Kayak berupa sikapnya dia Mas, ya, jadi kayak dalamnya itu gimana gitu. bukan secara fisik Iya, ada dua. karena kan
yang dibutuhkan saat ini kan orang-orang yang memiliki kecantikan di dalam, gak cuma fisiknya doang kan. Tapi maksudnya inner beauty ini kan nggak beauty itu nggak maksudnya cuma cewek gitu kan Mas. Enggak kan, pasti kan kayak mungkin indah gitu ya, indah. Ya, depannya indah gitu ya. Cowok cewek itu ada gitu. Ya, ya, cewek itu harus dia buang. Sekarang ya depan itu ya, ini itu pertandingan dari dalam. Percuma kalau luarnya bagus, ke dalam buruk kan, cuman ya, cuman itu gitu. Mungkin dari Mas Iqbal sama Mas Altet ini apa itu inner beauty atau karisma yang lebih tadi variasi dari Ya, betul lah. Kalau Raffi, menurut saya itu karismatik ya. ya karisma. Nah itu hampir sama itu. Kalau karisma itu ketika kita melihat orang itu kita merasa karena itu berwibawa. Kayak ada apa ya segan itu. Ya, kita harus auranya ya, auranya itu beda kalau orang berkarisma itu. Nah, ketemu ini agak aduh kan itu kayak orang ini kayak ada kayak pengaruhnya buat kita gitu. Contohnya itu kita ketemu orang-orang sukses lah ya. Oh, orang sukses. Ya, pasti kita itu apa di depannya itu pasti beda kan. Rasanya beda kan. Kayak lugu gitu kan. Wow. Ya menurut saya itu sih karisma itu dari tampilannya, dari luarnya lah. Kalau karisma itu, Wah, dari luarnya iya kan dari dalam terus beauty gitu. ya. Menurut saya Mas, kalau ditanya soal karisma, Iya, karisma. itu dari sudut pandang saya itu seseorang yang kayak mudah dikagumi orang lain itu loh. Dia tuh kayak punya aura yang positif bagi orang-orang yang di sekitarnya. Auranya itu kerasa dari kayak bersama dengan Itu ya dari gestur tubuhnya, itu cara dia ngomong. Nah itu tadi kan penjelasan dari para narasumber mengenai karisma dan inner beauty. Nah mungkin karisma dan inner beauty kan kayak memiliki hubungan yang masing-masing gitu kayak karisma itu diimbangi dengan inner beauty gitu. Tapi inner beauty dan karisma ini apakah bisa dikembangkan dari mereka ini atau ini memang bawaan mereka dari lahir gitu? Menurut kalian pendapatnya itu mana kalau mengenai karisma dan inner beauty? Kayaknya bisa dikembangkan ya. Ya, bisa dikembangkan sih kalau itu. Dua-duanya itu Ya, bisa dua-duanya itu bisa dikembangkan. Nggak harus bawaan dari lahir. Jadi itu kayak ada usaha-usaha untuk pengembangan gitu. Ya, Contohnya di mana itu, Mas? Bisa kayak kita tuh merubah kayak tingkah laku kita tuh. Kayak cara kita berbicara dengan orang lain, cara kita mendengarkan pendapat orang lain itu bisa meningkatkan kayak inner beauty dan karisma. Mungkin kayak gitu soalnya. Cara berbicaranya itu Ya, mungkin kayak gimana gitu cara bicaranya ya awalnya gimana jadi gimana gitu. awalnya kita itu kalau sama orang ya kumpul-kumpul itu kita banyak omongnya doang, Ya, nggak menghargai orang. Nah, kita bisa merubah lebih banyak mendengar sih daripada berbicara. Jadi harus Seimbang. sama. harus seimbang ya. ya. Harus seimbang ya berbicara sama mendengarnya itu ya, biar nggak disepelekan sama orang ya, biar kita itu mempunyai karisma. Mungkin cara berbicara itu bisa lebih tertata gitu, Mas. Ya, Kayak nggak asal nyeplos ya kan. Ya, bisa Itu Mungkin juga bisa dari penampilan Mas. Kalau tampilan gitu. kalau orang yang rata-rata ya orang berkarisma itu penampilannya rapi-rapi. ya. Kalau menurut saya, nggak mungkin orang berkarisma nih kayak gini Mas. Loh, ini juga mungkin. Maaf sekali. Banyak Mas, orang sukses itu yang celananya sobek-sobek Ya, tidak masalah Mas. tapi berkarisma, orang yang berkarisma itu Loh, ini Mas, saya bentar, gimana? saya beberapa kali itu pernah bertemu ya orang yang saya anggap itu mempunyai karisma itu. Iya. Itu rata-rata itu orangnya kalau dari penampilan ya Iya. itu rapi bener Mas. Itu dia sangat memperhatikan penampilannya. Tapi kan penampilan rapi itu, Mas, kayak tujuannya itu kayak harus mahal gitu, Mas. Tapi itu kan enggak mana ya? Bagian
yang mahal-mahal. Ya yang rapi-rapi kan Rapi mahal. itu, ya, definisi rapi itu nggak harus mahal sih. Iya sih. Nah, tapi kan berpakaian rapi itu kayak udah identiknya itu kayak pakaian yang harus mahal-mahal gitu kan, harus biar kayak keren gitu kan harus mahal gitu kayak. Nah, itu nah Kalau menurut saya definisi rapi kan nggak harus mahal. Karena Iya, nggak harus yang mahal-mahal mas. Definisi rapi itu. Yang penting dipakai di badan itu cocok, nyaman, warnanya ya sesuai dengan kulit kita kan, Nyaman dilihat gitu. nyaman dipandang orang lain gitu sudah termasuk rapi sih. Nggak harus yang pakaiannya yang bermerek, berbranded, belinya di mall atau apa nggak lah. harus mahal lagi, Iya. orangnya itu bisa memanfaatkan walaupun ya nggak murahan tapi ya ketika ditampilkan itu masih bagus sesuai gitu berarti ya mas. Berkelihatan elegan, elegan. Elegan ya Itulah intinya. Nggak harus yang mahal-mahal sih menurut saya. ya. Nah itu kan tadi ada dua cara nih, caranya dengan berpakaian rapi sama apa tadi mas? satu. Baru penampilannya. Nah, mungkin ada cara lain lagi untuk membangkitkan karisma Lionel Messi ini. Ada lagi apa mas? Mungkin nganu ya, kalau menurut saya itu menghargai orang. Jadi orang berkarisma itu pasti selalu bisa menghargai orang, karena kalau kita menghargai orang, orang lain pasti inginnya akan menghargai kita gitu. Jadi kalau orang yang berkarisma itu menurut saya ada orang yang bisa menghargai orang gitu. Dia mau mendengarkan pendapat orang, jadi kalau berpendapat dia juga dia pendapat sejauh mungkin. Nah itu tadi kan hubungannya karisma yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan diri seseorang. Nah selain itu apakah ada manfaat lain dari karisma ini pada diri seseorang gitu? Mungkin kalau manfaatnya jadi orang yang berkarisma itu, kalau menurut saya itu orang yang berkarisma itu dapat dipercaya banyak orang mas. Apa itu mas? Orang yang berkarisma itu banyak dihargai orang. Karena memiliki karisma tadi. Ya benar. Orang itu sehingga kayak respect gitu loh. Kayak ada rasa Hormat. ya itu. Mungkin ada lagi ini dari Mas Laut atau itu. Kayaknya udah cukup sih yang dijelasin Mas Rapi sama Mas Ibal dari manfaat karisma. Cukup itu tadi saya tadi ya. Ya mungkin itu tadi beberapa manfaat dari karisma pada diri seseorang. Nah untuk untuk ada pertanyaan lagi nih tentang tokoh yang memiliki karisma yang kuat, khususnya tokoh yang di Indonesia ataupun yang dari luar negeri. Mungkin dari beberapa narasumber ini memiliki pilihan terhadap tokoh yang memiliki karisma yang kuat ini. Mungkin siapa nih kalau dari kalian tokoh yang memiliki karisma yang kuat ini? Mungkin kalau saya itu mas, Presiden Soekarno. Presiden Kayaknya dia tuh dia tuh orang yang karismanya kuat banget. Bagaimana? Apalagi kalau pas pidato itu suaranya tegas, lantang gitu kan, keren lah. Semua yang menyaksikan pidatonya kayak ada rasa gimana gitu, kayak pengen dengar pidatonya banget ibu tapi ya itu saja mungkin ya Mas. Mungkin dari Mas Raffi atau Mas Lantit nih ada apa? Kalau Siapa? dari saya sih, kalau ini tadi Mas Ibal Pak Soekarno. ya. Ya, Kalau saya anaknya, anaknya ya yang siapa? Mega. Oh Megawati. Megawati. Tahu kan Mas? Ya. Dia itu mempunyai aura yang beda sih kayaknya dari yang lain tuh. Dia beraura banget, cantik. Oh dari cantiknya. Ya. Cantik, pas muda cantik. Pas muda cantik. Sampai tua semuanya. Ya. Sampai tua sekarang pun masih cantik katanya dia. Oh iya, Iya kan? Itu sih, iya. Itu saya mungkin dari Mas Raffi ini ada lagi. Habis itu saya sama sih sama Iqbal. Siapa? Ya. Soalnya kalau ketika dia berpidato tuh semua rakyat itu kayak mendengarkan gitu loh. Terus kalau dia sudah ngomongin semangatnya itu mau langsung kayak pada semangat gitu. Dan dia juga ya usahanya tuh sangat keras sekali lah untuk membangun negeri ini. Mereka harus nari Ya harus malah suami. Berarti ini tadi semuanya
dari Indonesia ya Mas Loko. Ya. Kalau dari luar negeri ini ada nggak Mas Loko? Luar negeri kalau saya mungkin itu Cristiano Ronaldo Mas, Cristiano Ronaldo. Kenapa itu Mas? karena kalau dilihat ya orang yang berkarisma itu banyak dikagumi orang. Dilihat saja dari follower Instagramnya, Oh iya. Ronaldo itu menjadi itu ya salah satu orang dengan follower Depannya nggak sih? ya Paling banyak kan Mas. iya mungkin itu Pele Ronaldo. Terus dari yang lain ya ada lagi ya. Albert Einstein, Kalau saya ya mungkin Elon Musk. saya tuh itu loh presiden Rusia motif ya itu benar-benar berkarisma itu dia bahkan bisa memiliki jabatannya bertahun-tahun itu karena karisma dia ada dan dia tuh saat saya lihat ya kalau pertemuan di pemimpin negara itu dia tuh benar-benar perhatian oleh caranya gitu loh mereka banget gitu loh profesional kan itu sih terus buat kan Di luar negeri ada Cristiano Ronaldo dan Vladimir Putin ya, Ya. presiden Rusia. Nah itu tadi mungkin contoh tokoh dari luar negeri ya, ini karisma Cristiano Ronaldo dan Vladimir Putin. Nah mungkin cukup sekian saja perbincangan kita pada video kali ini mengenai tentang sukses, kesuksesan, personality plus pada seorang entrepreneur dan karisma dan inner beauty. Mungkin dari narasumbernya ada pesan-pesan untuk pemirsa di rumah ini. Serapi kalau dari kami ya intinya kalau kalian ingin sukses menurut kami ya coba aja dulu maksudnya kalau kalian mau berusaha dan kalau bisa memiliki karisma dan inner beauty gak peduli apapun kepribadian kalian mau sanguinis, mau koleris, mau melankolis atau pragmatis itu nggak masalah asal kalian mau berusaha dan memperbaiki kesalahan ya insya Allah akan mendapat kesuksesan dan impiannya kan tujuan kan dapat dicapai. Nah, Itu aja sih. nah itu tadi pesan-pesan dari Mas Raffi ya. Jangan lupa berusaha, tetap berusaha ingin menjadi orang sukses. Nah mungkin cukup sekian dari kami. Saya selaku host Edi Janu Rizky dan 3 narasumber ini mengucapkan terima kasih pada pemirsa di rumah yang telah menonton video kami. Sampai jumpa di video yang lain selanjutnya.